Saat ini, kebanyakan orang tahu Bang Si-hyuk adalah pendiri Big Hit Entertainment, agensi K-pop bernilai miliaran dolar yang melahirkan boy group BTS bernilai miliaran dolar juga. Dia seorang visioner, pebisnis yang brilian, dan banyak lagi. Berikut adalah hal-hal yang mungkin tidak Anda ketahui tentang dia. Pertama, dia menggunakan referensi dari kehidupannya sendiri di BTS Universe. Menurut Lang Pence, direktur dari banyak video musik BTS Universe sebagian terinspirasi oleh kehidupan Bang Si-hyuk sendiri. Video klip Spring Day merujuk pada Ursula K. Le Guin's The One Who Walks Away from Amelas, sebuah buku yang dibaca Bang Si-hyuk dan memilih untuk disertakan dalam karya BTS. 2. Musik bukanlah mimpinya. Musik telah membuat Bang Si-hyuk menjadi miliarder, tetapi dia tidak tahu bahwa dia akhirnya akan berkreasi. Pada upacara kelulusan 2019 untuk Universitas Nasional Seoul, dia berkata, "Tidak ada momen kritis di mana saya memutuskan untuk bermusik. Saya terus mengapung dan mendapati diri saya melakukannya. Saya bukan orang yang ambisius, yang melukis gambar-gambar besar dan impian besar." 3. Membantu membangun fondasi JYP Entertainment. Bang Si-hyuk dan pendiri JYP Entertainment Park Jin-young telah berteman selama beberapa dekade, dan Bang Si-hyuk memainkan peran penting di balik layar. Penyanyi pertama JYP Entertainment Jinju memulai debutnya pada tahun 1997 saat kelahiran K-pop kontemporer. Jinju dan Bang Si-hyuk bekerja sama di album pertamanya dan dia menulis 8 dari 10 lagu. JYP bahkan tidak memiliki tanda perusahaan pada saat itu. "Saya bekerja di studio Si-hyuk, itu hanya kantor persegi panjang di sebuah gang." Produksi musik tidak seperti sekarang, di mana setiap bagian dari lagu pop ditulis oleh pakar yang berbeda. Saat itu, Si-hyuk harus melakukan segalanya. Ia mengaransemen, mengatur, merekam, dan bahkan bertindak sebagai pengawas suara, kata Jinju. 4. Dia berada di depan tren AI. Saat Anda memikirkan K-pop dan AI pada tahun 2020, aespa atau grup virtualnya mungkin muncul di benak Anda. Grup gadis pertama Bang Si-hyuk, Glam, adalah salah satu grup K-pop pertama yang menggabungkan jenis musik dan teknologi virtual di atas panggung. Glam tampil dengan Siyu, Vocaloid Korea, pada tahun 2012. 5. Ia dilahirkan dalam keluarga yang cemerlang. Orang tua Bang Si-hyuk sama luar biasa dan terpelajarnya seperti dia. Ibunya, Choi Myung-ja, adalah seorang perintis intelektual. Dia menerima sastra Inggris di Universitas Nasional Seoul pada saat wanita jarang melakukannya. Bang Ge-kyun, ayah Bang Si-hyuk, adalah ketua layanan kompensasi dan kesejahteraan pekerja Korea, sebuah organisasi pemerintah untuk hak-hak buruh. 6. Orang tuanya ingin dia menjadi pengacara. Bang Si-hyuk mengikuti jejak orang tuanya dengan menghadiri SNU, tetapi tidak dengan cara yang mereka harapkan. Mereka ingin dia menjadi pengacara, tapi dia memilih jurusan estetika. 8. Dia mudah menangis. Kembali pada tahun 2011, Bang Si-hyuk mengungkapkan bahwa dia menyukai film-film klise. "Aku akan berteriak. Pria berusia 40 tahunan ini hanya mengenakan celana dalam," katanya. "Saya merasa lebih malu saat makan jajangmyeon pada saat bersamaan." 8. Dia ketat dengan artisnya seperti dia dengan dirinya sendiri. Bang Si-hyuk dikenal ketat tapi adil, memberikan kebebasan kreatif kepada artisnya sambil mengharapkan hasil terbaik sebagai imbalan. "Saya biasanya tidak meninggikan suara dan berbicara kasar, tetapi ketika saya bekerja dengan artis di perusahaan, saya berbicara lebih keras daripada di televisi. Saya berteriak dengan marah." "Dan Anda menyebut diri Anda seorang penyanyi?" "Setiap penyanyi yang pernah bekerja dengan saya pasti pernah mendengar hal ini," kata Bang Si-hyuk. Meski begitu, dia menaruh ekspektasi yang sama pada dirinya sendiri. Ketika dia pertama kali memulai di musik, dia dikelilingi oleh orang-orang yang sangat berbakat dan dia bekerja keras untuk meningkatkan kemampuannya untuk mencapai level mereka. Faktanya dia terlalu sering berlatih piano sehingga pahanya sering pecah karena panas. "Saat saya mulai, saya tidak memiliki banyak bakat di bidang musik. Tentu saja, saya memiliki cukup bakat untuk melakukan sesuatu, tapi aku dikelilingi oleh yang terbaik seperti Park Jin-young, Shin Seung-yoon, dan lainnya. Saya banyak menangis saat itu. Saya harus bekerja sangat-sangat keras," kata Bang Si-hyuk. 9. Bahkan sebagai seorang anak, dia adalah seorang jenius.
Menurut ayahnya, Bang Si-hyuk adalah penggila buku sepanjang hidupnya. Sebagai seorang anak, dia membaca materi yang bertahun-tahun di atas tingkat bacanya. Dia membaca buku sepanjang hari sebagai seorang anak. Dia memiliki kemampuan luar biasa untuk fokus. Dia membaca Plutarch's Life of the Noble Grecians and Romance sebelum masuk sekolah dasar, kata Bang Si-hyuk. Yang ke-10 membantu BTS menjadi pemegang saham untuk Big Hit. BTS sekarang menjadi pemegang saham untuk perusahaan yang membantu mewujudkan impian mereka, sebagian berkat kemurahan hati Bang Si-hyuk. Bang Si-hyuk, pendiri dan CEO Big Hit Entertainment, adalah pemegang saham terbesarnya, memiliki 43,44% dari perusahaan. Bagi BTS, dia juga PD NIM yang melatih dan merawat mereka sejak masa trainee mereka. Pada 2 September, tersiar kabar bahwa anggota BTS masing-masing menerima 68.385 saham yang akan dihargai sehingga 135.000 won. Ketika penawaran umum perdana agensi tersebut terjadi akhir tahun ini, jumlah titik minimal 7,7 juta $, untuk setiap anggota. Setelah menerima saham ini sebagai hadiah pada 3 Agustus, para anggota dilaporkan membeli saham tambahan, menunjukkan keyakinan mereka pada upaya agensi di masa depan. 11. Pandangannya tentang perbedaan antara idola dan penyanyi. Kembali dalam sebuah wawancara pada tahun 2013, produser utama BTS berbagi pendapatnya tentang perbedaan antara idola dan penyanyi biasa. Bang Si-hyuk berbagi bahwa menurutnya, orang seharusnya tidak membandingkan penyanyi dan idola sejak awal. Meskipun ini telah menjadi topik debat umum di industri, produser dan CEO merasa bahwa mereka melayani tujuan yang sama sekali berbeda. Saya memiliki banyak ketidakpuasan ketika orang menempatkan idola dan penyanyi normal pada satu level dan mendiskusikannya. Ini bukan tentang mana yang lebih bernilai atau mana yang lebih unggul, ini hanya layanan yang berbeda. Anda tidak akan mendapatkan hal yang sama yang Anda inginkan dari Justin Bieber dan Lil Wayne, bukan? Menurutku, idola dan penyanyi normal memiliki awal yang berbeda sama sekali. Jadi, tidak ada yang perlu dibicarakan jika Anda menempatkannya di balik yang sama. Satu-satunya kesamaan adalah mereka berdua bernyanyi dan naik di atas panggung, kata Bang Si-hyuk. Dia melanjutkan, menjelaskan apa yang menurutnya dipenuhi oleh idola. Sebagai CEO, dia menyadari cara mengidentifikasi audiens yang tepat dan cara memberikan apa yang mereka inginkan. Saya pikir, idola mirip dengan industri jasa. Ada target audiens yang jelas dan audiens memiliki selera berbeda yang mereka inginkan. Jadi idola harus memiliki karakteristik yang diinginkan penonton. Dan saat ini terpenuhi, ada konsumsi. Layanan penggemar adalah dasar dari setiap idola, tetapi yang penting adalah melampaui itu, kata Bang Si-hyuk. Nampaknya selain memiliki keterampilan bermusik dan produksi yang luar biasa, Bang Si-hyuk juga memiliki ketajaman bisnis yang tajam. Dan dalam berita lain, BTS yang waktu itu akan merilis album mereka B, Bang PD menjawab pertanyaan apa yang membuat BTS berbeda. Sudah menjadi fakta umum bahwa BTS menciptakan sesuatu yang berbeda dari hal K-pop di industri musik. Meskipun BTS menerima sorotan dari dunia sekarang, banyak yang penasaran mengapa BTS menjadi pergerakan di seluruh dunia. Selama sesi bincang-bincang dengan produser Bang Si-hyuk, dia menjawab pertanyaan orang-orang tentang apa yang membuat BTS berbeda. Dia menyatakan bahwa dia perlu berbicara tentang pertama kali dia bertemu dengan anggota untuk menjawab pertanyaan itu. Dia mengungkapkan bahwa dia tidak pernah bisa melupakan pertama kali dia mendengar lagu RM. Kemampuan untuk berbicara tentang subjek pada tingkat yang lebih dalam dan fleksibilitas dalam menggunakan bahasa dan cara kreatifnya untuk mengekspresikan rap melalui bahasa Korea bukanlah tingkat yang Anda harapkan dari seorang anak berusia 17 tahun. Dia ingat memberitahu produser P-Dog bahwa mereka tidak dapat membiarkan seseorang yang berbakat ini pergi dan meminta untuk bertemu dengannya segera. Masing-masing dari 7 anggota memiliki bakat masing-masing yang dapat berubah menjadi sesuatu yang besar jika mereka menggabungkan keterampilan mereka bersama. Bang Si-hyuk menunjukkan bahwa meskipun dia ingin mereka bersinar terang seperti bintang super, dia ingin mereka melangkah lebih jauh dari orang lain. Lebih dari sekedar bintang super, membuat mereka berkomunikasi dengan penggemar pada tingkat yang lebih pribadi dan menjadi seseorang yang dapat memberi pengaruh positif pada orang lain adalah lebih penting. Dia ingin mereka menjadi artis yang tidak melihat hubungan vertikal dengan penggemar, tetapi secara paralel, menunjukkan bahwa kita semua setara.
Selama rekaman album pertama mereka, dia hanya meminta satu hal dari para anggota. Mereka harus berbicara tentang apa yang sebenarnya ada di dalam diri mereka. Selain permintaan yang satu ini, dia tidak membuat aturan lain. Dia tidak mengatur waktu kapan harus berlatih atau kapan harus bekerja. Dia membiarkan mereka bebas melakukan apapun yang mereka suka saat mereka membuat musik. Album pertama mereka berbicara tentang topik yang berhubungan dengan sekolah, dan sementara beberapa orang mungkin berpikir bahwa topik ini keluar dari tren dan tidak populer, mereka perlahan mulai mendapatkan penggemar dari orang-orang yang mengatakan bahwa lagu mereka membantu mereka. Hal ini menunjukkan bahwa PD Bang Si-hyuk dapat melihat potensi BTS sejak awal dan memberikan platform untuk mengekspresikan kreativitas mereka sehingga tercipta gerakan BTS. Jadi bagaimana menurut Anda tentang ini? Berkomentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.